1956 seorang pria harus keren. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Fang Yuan selama ini bertarung di garis depan. Di satu sisi, dia bertarung dengan Duke Long dan yang lainnya. Di sisi lain, dia terus mempertahankan ekspresi dingin dan acuh tak acuh sambil merenungkan situasi secara keseluruhan. Namun sejak metode Reckless Savage Demon Venerable diaktifkan, dia mendengar suara tambahan bergema di telinganya. Lihat baik-baik, Junior. 3 monster di depanmu berubah dari 3 jurus abadi milikku. Ketiga jurus abadi ini diciptakan dari wawasan yang aku peroleh setelah membaca Pursuing Freedom di U003C U003T Legends of Renzu U003E U003E. Semuanya diciptakan untuk mengejar kebebasan. Gerakan pertama, transformasi burung kuning Thunder Rush, menggunakan sikap Gu sebagai intinya. Pernahkah kau iri pada burung dan ingin terbang bebas di langit? Namun, kita manusia dibatasi sejak lahir, kita tidak memiliki sayap, mengapa berbicara tentang terbang? Namun situasi yang lebih kejam adalah seperti burung tanpa sayap, mereka telah mengalami perasaan terbang yang luar biasa tetapi mereka kehilangan sayapnya. Tidak peduli siapa dirimu, dimanapun kamu berada, kamu akan menghadapi segala macam keterbatasan. Jika kita tidak dapat berubah, tidak dapat melepaskan diri dari semua ini, kita akan menjadi seperti burung tanpa sayap, mengejar kebebasan tetapi tidak dapat menangkapnya. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah konsep inti dari gerakan ini, ingatlah, Junior. Bahkan jika kita menghadapi batasan yang paling ketat dan tidak dapat mengejar kebebasan, kita masih memiliki semacam kebebasan, kita dapat dengan bebas memilih sikap seperti apa yang kita gunakan untuk menghadapi kenyataan yang kejam. Ingat, sikapmu sangat penting. Jurus kedua, Devouring Blue Leopard Transformation, menggunakan mutasi Gu sebagai intinya. Kebebasan bukanlah hal yang buruk, tetapi juga bukan hal yang baik. Itu dapat membuatmu lebih baik dan juga dapat membuatmu lebih buruk, seperti efek mutasi Gu. Binatang buas itu tidak memiliki gigi, tetapi apakah itu berarti ia tidak dapat hidup? Jika ia tidak memiliki kebebasan untuk menggigit, apa salahnya melahap makanan? Mungkin ia bahkan dapat melatih sistem pencernaanmu untuk menjadi lebih kuat. Langkah ketiga, transformasi ikan hijau pernapasan internal, menggunakan adaptasi Gu sebagai intinya. Dibandingkan dengannya, seberapa buruk dunia ini? Kita diserang oleh fakta-fakta yang kejam, kita tersiksa oleh rasa sakit dan keputusasaan. Ketika kita berjalan di jalan kita masing-masing, kita terkadang akan dipenuhi memar, bahkan terekspos tanpa tempat untuk melarikan diri. Manusia berubah, dunia juga mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita tidak dapat mengikuti perubahan waktu, kita akan tertinggal oleh seluruh dunia. Oleh karena itu, adaptasi adalah kuncinya. Jika Anda tidak memiliki insang, gunakan mulut Anda untuk bernapas. Jika Anda bahkan tidak memiliki mulut, maka ciptakan sistem pernapasan internal yang bersirkulasi sendiri. Bahkan jika itu berarti Anda harus berjalan perlahan, bahkan jika Anda tidak menjadi seperti manusia pada akhirnya. Setelah Fang Yuan memicu metode Reckless Savage Demon Venerable, suara ini secara aneh menyertai Fang Yuan, tetapi tidak ada orang lain yang dapat mendeteksinya. Apakah ini suara Reckless Savage Demon Venerable? Tepat seperti yang ditebak Fang Yuan, suaranya berubah. Dari suara yang stabil dan serius menjadi nada yang bersemangat dan sembrono. Hei, kamu sudah banyak bicara, giliranku, giliranku. Haha, nak, tidak peduli siapa kamu pasti iblis dunia lain. Karena hanya iblis dunia lain yang memiliki harapan untuk menghancurkan Gu takdir. Jadi, ketika aku meninggalkan warisan sejati ini saat itu, aku membuatnya sehingga hanya iblis dunia lain yang dapat mewarisinya. Tetapi selain ini, kamu masih perlu memiliki setidaknya 1 dari 3 cacing Gu, Gu sikap, Gu mutasi, dan Gu adaptasi. Ketiga cacing Gu ini sesuai dengan 3 gerakan mematikan yang dapat memicu gerakan mematikanku. Ketika kamu tiba di langit di atas menara bordir, kamu dapat memanggil monster raksasa yang diubah oleh gerakan mematikan dan mereka akan menjadi tangan bantuanmu yang terkuat. Gunakan sesukamu, bunuh atau rampas jika kau suka, atau bantu orang lain jika kau mau. Tentu saja, penggunaan terbaiknya adalah untuk menghancurkan Gu takdir karena melihatnya benar-benar membuatku kesal. Hahaha, petik 2. Tentu saja, jika kau dapat memicu ketiga jurus itu, maka kau dapat menggabungkannya menjadi 1 jurus. Ini adalah jurus pembunuh yang sangat
sangat kuat yang kubuat dengan usaha keras. Begitu kau menguasai jurus ini, kau dapat menggunakan wujud manusiamu untuk memiliki semua kelebihan dari ketiga jurus itu, terlebih lagi, tidak ada kelemahan dalam aspek apapun. Itu artinya, kau akan menjadi seperti burung tanpa sayap, bergerak secepat kilat dan menyemburkan kilat. Kau juga akan menjadi seperti ikan tanpa insang, memiliki kemampuan generasi yang sangat kuat. Kau juga akan menjadi seperti binatang tak bergigi, melahap segalanya dan menyimpannya di perutmu. Apa kau tercengang? Bukankah itu sangat menakjubkan? Hahaha, kemari, tunduklah padaku. Suara laki-laki yang sembrono itu berbicara sampai di sini, ketika sepertinya suara itu ditendang keluar dan digantikan oleh suara laki-laki yang serius sebelumnya. Gerakan kombinasi terakhir disebut transformasi kebebasan tak lengkap, memiliki 3 inti, sikap, mutasi, dan adaptasi. Gerakan ini memiliki banyak langkah dan sangat rumit. Meskipun Anda dapat menggunakan ketiga monster untuk menggabungkannya menjadi satu, yang jauh lebih mudah daripada Anda menggunakannya secara terpisah, saya tetap meminta Anda untuk tidak mencobanya dengan mudah. Karena efek gerakan ini bekerja pada tubuh Anda, jika gagal, Anda akan terluka parah, atau bahkan mati dalam kasus yang parah. Ingatlah ini, ingatlah ini. Suara berat dan serius itu berbicara dengan sungguh-sungguh, tetapi segera, suara sembrono sebelumnya menggantikannya. Tolong, apa yang kau katakan sama sekali tidak penting. Nak, biar ku beritahu poin pentingnya. Begitu kau mengaktifkan jurus ini dengan sukses, kau akan memiliki kekuatan untuk menekan semua tumbuhan tandus dan binatang tandus. Metode ketiga monster itu akan menjadi kemampuan bawaanmu. Kau akan menjadi binatang berbentuk manusia yang dapat bertempur menembus langit dan bumi, mengamuk di seluruh dunia tanpa hambatan. Kau akan segera memiliki kekuatan tempur yang hampir bisa disegani. Tentu saja, jika kau bertemu dengan seorang tua yang bisa disegani sepertiku, kau akan tetap berlutut pada akhirnya. Tapi ini bukan poin terpenting. Ada satu poin terpenting, kau harus mengingatnya. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkonsentrasi saat mendengar ini. Ia kemudian mendengar suara yang sembrono dan bersemangat itu melanjutkan, bagian terpenting dari hal terpenting adalah begitu kau mengaktifkan jurus ini, ketiga monster itu akan bergabung menjadi jubah berdarah dan akan tergantung di punggungmu. Jubah ini benar-benar sangat keren. Junior, kau harus mencobanya, ini benar-benar terlalu menakjubkan, kau sama sekali tidak akan menyesalinya. Fang Yuan terdiam, mengikuti suara itu, segala macam informasi mengalir dalam benaknya, memungkinkannya untuk memahami semua isi dari 3 jurus pamungkas dengan jelas. Berbeda dari apa yang dijelaskan oleh suara itu, ketiga jurus pamungkas ini dan jurus kombinasinya sama sekali tidak rumit dan langkah-langkahnya juga tidak banyak. Bagaimanapun juga, Reckless Savage Demon Venerable hidup di era kuno-kuno, gaya kultivasi Gu tidak berlebihan dan kasar saat itu, tidak seperti kompleksitas halus zaman sekarang. Tidak sulit untuk menguasai jurus pamungkas ini, terutama bagi Fang Yuan yang memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam. Jadi, aku harus menggabungkannya seperti ini, pikiran Fang Yuan berakhir saat dia tiba-tiba mundur dan mengaktifkan jurus pamungkas. Dalam sekejap, 3 monster yang bertarung di garis depan berubah menjadi 3 sinar cahaya, kuning, biru, hijau, dan memasuki tubuh Fang Yuan. Perubahan aneh seperti itu membuat kedua belah pihak tidak siap. 3 cahaya itu menutupi Fang Yuan, memancarkan aura agung yang menyebar ke segala arah dan mengusir semua makhluk dan benda. Ketiga cahaya itu bergabung dengan cepat dan berubah menjadi merah darah. Cahaya merah darah tiba-tiba mengembun menjadi satu dan menutupi punggung Fang Yuan, berubah menjadi jubah merah darah yang besar. Jubah itu berkibar tertiup angin seperti panji perang, suara kepakan bergema di telinga setiap orang. Perubahan apa yang terjadi lagi? Sepertinya Fang Yuan mewarisi warisan sejati Reckless Savage. Baik sekutu maupun musuh terkejut sekali lagi. Melihat jubah yang sudah dikenal ini, di dalam paviliun penyesalan ketidaksempurnaan, siluet konstelasi bintang mengingatkan kenangan masa lalu. Sejuta tahun yang lalu, seorang pria menyerbu ke pengadilan surgawi. Dia berjalan selangkah demi selangkah, namun langkah-langkah biasa itu mengguncang daratan dan langit pengadilan surgawi. Dia berpakaian kulit binatang, tubuhnya sangat kuat dengan otot-otot yang menonjol keluar. Tato menutupi seluruh kulit di tubuhnya, menggambarkan binatang buas dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa adalah binatang buas yang ganas, beberapa adalah bentuk kehidupan yang cerdas dan indah.
Aura yang dilepaskannya setinggi gunung dan seluas lautan. Para abadi pengadilan surgawi hanya melihatnya sekali dan merasakan tekanan yang menyesakkan. Dia mengenakan jubah. Jubah kulit binatang ini sangat lebar dan dijahit menggunakan kulit manusia. Itu cocok untuk tubuh besar seperti Reckless Savage Demon Venerable. Jika ini adalah orang biasa, sebagian besar jubah akan terseret di tanah. Setiap kali Reckless Savage Demon Venerable membunuh musuh tingkat 8, dia akan mengupas kulit mereka dan menjahitnya ke jubah kulit binatang. Ini adalah kebiasaan ras Beastman, tetapi Reckless Savage telah mempelajarinya dan menirunya di masa mudanya, sebelum ia menjadi seorang yang terhormat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di tengah-tengah pengadilan surgawi, Reckless Savage Demon Venerable berhenti di depan menara bordir. Di udara, keinginan konstelasi bintang terwujud. Reckless Savage, kau tidak dapat menghancurkan takdirku. Kekuatanmu berasal dari takdirmu. Itu seperti bagaimana kau tidak dapat mengangkat dirimu sendiri tanpa bergantung pada metode lain. Tentu saja aku tahu ini. Reckless Savage Demon Venerable tertawa. Lalu untuk apa kau datang? Untuk bertarung. Reckless Savage Demon Venerable mengangkat kepalanya dan mengatakannya sebagai fakta dengan suara sembrono. Kehendak Star Constellation. Reckless Savage Demon Venerable terus tertawa. Setelah menjadi terhormat dan tak terkalahkan di dunia, aku merasakan kesepian yang hebat. Tidak ada yang bisa bertarung denganku. Aku telah membunuh hampir semua manusia varian tingkat 8 itu, yang tua dan lemah yang masih hidup semuanya bersembunyi. Aku juga tidak tertarik untuk menemukan mereka. Melihat kelima wilayah itu, hanya pengadilan surgawi yang agak menarik. Untuk melindungi takdirku, kalian pasti telah meninggalkan banyak metode. Bahkan Limitless dihentikan olehmu saat itu. Ayo, gunakan semua metode kalian, mari kita bertanding. Kehendak Star Constellation terdiam cukup lama sebelum memasuki menara bordir. Rumah gua abadi di depanmu ini adalah salah satu metode yang ditinggalkan tubuh utamaku. Raung, mata Reckless Savage Demon Venerable berbinar. Jika begitu, aku akan menyerang. Pertarungan berakhir dengan cepat. Reckless Savage Demon Venerable mengepalkan tinjunya dan menjilat bibirnya, bergumam tidak puas. Apa ini? Hanya setelah 2 atau 3 gerakan, menara bordirmu hampir diambang kehancuran. Tapi awalnya cukup bagus. Tenang saja, aku tidak akan menghancurkan menaramu, kita semua manusia. Juga, aku akan meninggalkan 3 kulit berdarah ini. Ini adalah warisanku. Tidak peduli siapa, bahkan jika itu seseorang dari pengadilan surgawimu, jika mereka dapat mewarisi warisanku, maka itu akan menjadi milik mereka. Anggap saja itu sebagai kenang-kenangan kunjunganku ke pengadilan surgawi. Jangan hancurkan, hehehe. Aku benar-benar menantikannya. Aku ingin tahu junior mana yang akan mendapatkan warisanku, apakah mereka akan terguncang oleh kekuatanku yang luar biasa, atau akan terpukau oleh pemikiranku yang luar biasa. Haha, tentu saja yang terbaik bagi junior ini untuk menghancurkan takdirku. Jika mereka tidak dapat melakukan ini, aku akan benar-benar tidak senang. Surat wasiat Star Constellation terdiam cukup lama sebelum berbicara, jadi, niatmu adalah menghancurkan Gu Takdir. Reckless Savage Demon Venerable mengangkat bahunya, itu sudah jelas. Aku telah meninggalkan kulit berdarahku di sini, jika kau memiliki keterampilan, hancurkan saja. Namun, aku akan meninggalkanmu beberapa nasihat, ketika kulit berdarah ini sudah terhubung dengan tanda dao pengadilan surgawi. Jika kau menyerang mereka secara sembrono, itu akan menjadi serangan paling langsung terhadap pengadilan surgawi. Kecuali ada seseorang yang memiliki pencapaian jalur transformasi yang menyaingi milikku, tidak seorang pun akan dapat menghancurkannya dengan aman. Surat wasiat Star Constellation berbicara, ada cara yang lebih baik bagimu untuk menghancurkan Gu Takdir, menjadi yang mulia abadi, menjadi penguasa pengadilan surgawi dan selalu berhubungan dengan Gu Takdir. Aku pikir dengan kebijaksanaanmu, kau pasti akan memikirkan cara untuk menghancurkan Gu Takdir. Reckless Savage Demon Venerable langsung menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, aku tidak mau. Surat wasiat Star Constellation mengerutkan kening, mengapa? Karena gelar Demon Venerable terdengar jauh lebih keren daripada yang mulia abadi. Kehendak Star Constellation. Anehnya, ketika Reckless Savage Demon Venerable mengatakan alasan ini, itu benar-benar memberikan perasaan sebagai fakta alami. Reckless Savage Demon Venerable berbalik dan melihat dirinya sendiri sebelum melambaikan tangannya, lihatlah baik-baik. Lihat pahaku, mereka sangat kokoh. Lihat lenganku,
Mereka sangat berotot dan terbentuk dengan baik. Ini keindahan, ini keren. Dan jubah ini, sangat berdarah. Itu juga dibuat dari kulit manusia, betapa mendominasinya itu. Kehendak Star Constellation tidak dapat berpikir dengan benar untuk sesaat, ia hanya bisa merespons setelah beberapa saat, jadi, kau menciptakan jubah ini bukan untuk balas dendam terhadap manusia varian. Tentu saja, ada alasan kedua, tapi yang terpenting tetap saja keren. Surat Wasiat Star Constellation. Oh, benar. Ketiga kulit berdarah ini dapat digabungkan menjadi satu gerakan dan bentuknya adalah jubah berdarah. Itu sangat mirip dengan yang aku gunakan sekarang. Jika ada junior yang memakainya di masa depan, mereka pasti akan sangat keren luar biasa. Pria, Reckless Savage Demon Venerable mengangkat lengannya dan menekuk sikunya, memperlihatkan otot-ototnya. Yang menonjol dan memuji dirinya sendiri, pasti sekeren ini. Karena perubahan pada tubuh Fang Yuan, pertarungan di medan perang terhenti sementara. Duke Long adalah yang pertama bereaksi. Jurus pembunuh abadi, taring naga spiral. Kondisi Fang Yuan tidak diketahui, ketiga monster itu benar-benar berubah menjadi jubah berlumuran darah yang tergantung di punggungnya. Duke Long tidak berani bersikap terlalu percaya diri, dia masih merasa khawatir dengan serangan ketiga monster itu, jadi dia menggunakan serangan jarak jauh, taring naga spiral, untuk menyelidiki. Taring naga, setajam pisau, menari-nari di udara. Fang Yuan tidak menghindar, dia ingin menguji kekuatan pertahanannya saat ini. Denting-denting-denting, taring naga menebas tubuhnya, menghasilkan serangkaian percikan api. Setelah mengenakan jubah berdarah, kekuatan pertahanan Fang Yuan telah meningkat ke tingkat yang keterlaluan. Pupil mata Duke Long menyusut saat melihat ini. Kekuatan pertahanan Fang Yuan saat ini sudah jauh lebih tinggi darinya, setidaknya ada tanda putih yang tertinggal di sisik naga Duke Long jika dia membiarkan taring naga menyerangnya. Namun, tidak ada kerusakan pada Fang Yuan, bahkan tidak ada bekas luka atau bekas luka yang terlihat. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan, aspek lainnya juga seharusnya serupa. Melihat bagaimana Fang Yuan menghadapi jurus pembunuh taring naga, para dewa memiliki pemikiran seperti itu. Pihak pengadilan surgawi sangat waspada, sementara para dewa Gu dari 3 wilayah menatap Fang Yuan dengan penuh harap. Para dewa Gu ini tidak tahu bahwa telinga Fang Yuan berdenging karena kritikan saat ini. Nak, kau adalah junior yang mewarisi warisan sejatiku. Sialan, kau terlihat sangat jelek. Lihat dirimu sendiri, wajahmu seperti wanita, lengan dan kakimu sangat kurus. Bagaimana kulitmu bisa begitu putih dan halus? Di mana ketangguhanmu sebagai seorang pria? Astaga, warisanku terbuang sia-sia di tanganmu. Fang Yuan, selama proses menggabungkan ketiga monster menjadi transformasi kebebasan yang tidak lengkap, Fang Yuan perlu mentransfer keinginannya sendiri. Namun, setelah jubah berdarah itu terbentuk, kehendak Fang Yuan berubah menjadi bayangan Reckless Savage Demon Venerable, berubah menjadi kehendak Reckless Savage. Metode ini benar-benar tak terbayangkan. Ini menunjukkan bahwa Reckless Savage mungkin adalah jalur transformasi Gu Immortal tetapi dia juga memiliki pencapaian yang mencengangkan dalam jalur kebijaksanaan. Namun, Fang Yuan segera menemukan bahwa sumber transformasi kehendak itu adalah 3 monster. Sejauh yang dia ketahui, apa yang disebut kehendak Reckless Savage tidak membahayakannya tetapi malah memiliki banyak manfaat. Kehendak Reckless Savage dapat merawat jubah berdarah itu dan membantu mempertahankan jurus pamungkas. Dia bahkan dapat mempercepat pemahaman Fang Yuan tentang makna sebenarnya di balik transformasi kebebasan yang tidak lengkap. Kamu terlalu banyak bicara, bisakah kamu diam? Fang Yuan menjawab dengan acuh tak acuh. Kehendak Reckless Savage tertegun, dia meletakkan tangannya di pipinya dan berteriak tak percaya, aku dicemooh. Aku, Reckless Savage Demon Venerable yang agung, benar-benar dicemooh oleh seorang junior. Dan oleh pria yang sangat jelek itu. Kehendak Reckless Savage terus bergumam. Siapa yang bisa menduga Reckless Savage Demon Venerable yang mendominasi menjadi orang yang cerewet? Bahkan tanpa pengingatnya, Fang Yuan dapat merasakan bahwa meskipun transformasi kebebasan yang tidak lengkap sangat kuat, itu menghabiskan fondasi ketiga monster dengan sangat cepat. Langkah ini memiliki batas waktu. Kalau begitu, Fang Yuan menyipitkan mata, menatap menara pengawas surga dengan jahat. Pada saat itu, setiap dewa Gu pengadilan surgawi yang mengendalikan menara pengawas surga merasakan hawa dingin di hati mereka. Hati-hati dengan Fang Yuan, dia menyerang. Tenang, tenang.
Sisi pengadilan surgawi tegang, saraf mereka meregang hingga batasnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, Fang Yuan menyerang. Sosoknya melintasi langit seperti sinar berdarah. Dia langsung menyerbu ke area dengan musuh terbanyak, menara pengawas surga. Kecepatan Fang Yuan begitu mencengangkan sehingga bahkan Duke Long, yang sudah sepenuhnya siap, merasakan kejutan besar. Fang Yuan, berhenti. Duke Long bereaksi dan mengejar dengan sekuat tenaga. Hehehe, akhirnya menjadi menarik. Di tepi medan perang, Spectral Soul tertawa keras dan memerintahkan, Patua Zheng Yuan, mulai, aktifkan penglihatan semua orang. Aku ingin semua orang di dunia melihat pemandangan menarik ini. Ya, Tuan. Patua Zheng Yuan adalah kunci yang memegang otoritas untuk mengaktifkan metode jalur manusia terhormat pengadilan surgawi. Dan gerakan ini, penglihatan semua orang, diciptakan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable. Kekuatan uniknya telah ditunjukkan dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Itu menggunakan hati orang-orang yang bersatu sebagai fondasi dan dapat membiarkan manusia benua tengah, Master Gu, dan Dewa Gu berbagi penglihatan mereka. Dengan demikian, Dewa Abadi Pengadilan Surgawi dapat mengamati semua aktivitas musuh di benua tengah dan bahkan dapat merangsang kebencian orang-orang benua tengah, mengumpulkan lebih banyak kemauan manusia. Semakin banyak kemauan manusia yang mereka kumpulkan, semakin banyak kekuatan gerakan pembunuh jalur manusia lainnya seperti pahlawan di antara orang-orang yang akan dimiliki. Dalam lingkaran umpan balik seperti itu, kekuatan mereka akan terus tumbuh lebih kuat. Ini adalah gaya yang dimiliki oleh gerakan pembunuh Genesis Lotus Immortal Venerable. Gerakan pembunuh abadi, visi semua orang. Dalam sekejap, benua tengah gempar, 5 wilayah gempar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mataku bermasalah. Manusia-manusia itu terkejut. Itu adalah pemandangan di pengadilan surgawi. Metode macam apa ini, yang dapat membuat semua orang menyaksikan situasi terkini? Pihak mana yang lebih unggul? Hampir semua Dewa Gu dari 5 wilayah mengetahui cerita di dalamnya. Di kehidupan sebelumnya, orang-orang benua tengah menikmati efek dari penglihatan semua orang, tetapi di kehidupan ini, karena campur tangan Shen Sang, keinginan manusia dari 5 wilayah berkumpul bersama. Karena itu, penglihatan semua orang memungkinkan semua orang di 5 wilayah untuk mengamati pertempuran di pengadilan surgawi. Adegan pertama yang dilihat oleh manusia dari 5 wilayah adalah Fang Yuan berjuang menuju menara pengawas surga. Siapa orang itu? Bahkan manusia biasa merasakan sesak napas yang hebat ketika mereka melihat aura Fang Yuan yang sombong. Fang Yuan, kau tidak akan berhasil. Pada saat yang genting, Gu Yue Fang Zheng dan Qin Dingling mengendalikan Dewan Penghakiman Iblis untuk bertahan di depan menara pengawas surga. Itu adalah rumah Gu Abadi peringkat 8, Dewan Penghakiman Iblis. Para Dewa Abadi yang melihat kejadian ini, tidak peduli dari wilayah mana mereka berasal, berteriak kaget. Fang Yuan tidak berhenti, dia langsung menyerang Dewan Penghakiman Iblis. Apakah dia sudah gila? Ini adalah rumah Dewa Abadi peringkat 8. Namun, pada saat berikutnya, mulut para Dewa Abadi dari 5 wilayah terbuka lebar karena terkejut. Fang Yuan langsung bertabrakan dengan Dewan Penghakiman Iblis. Kekuatan tabrakan yang sangat besar membuat Dewan Penghakiman Iblis melayang, meskipun Gu Yue Fang Zheng dan Qin Dingling sudah mengendalikan rumah Dewa Abadi dengan seluruh kekuatan mereka. Enyahlah, teriak Fang Yuan sambil meninju dengan kekuatan besar. Sebuah penyok besar muncul di Dewan Penghakiman Iblis, pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berubah menjadi mayat cacing Gu. Gu Yue Fang Zheng batuk seteguk besar darah dan jatuh ke tanah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pukulan Fang Yuan hampir menembus Dewan Penghakiman Iblis. Setelah di Management Board dirobohkan, Fang Yuan menginjaknya dengan keras. Kekuatan yang sangat besar dan tak tertahankan menekan di Management Board seperti gunung dan dengan cepat jatuh ke tanah. Fang Yuan melompat, kecepatannya meningkat saat dia terus menyerang ke arah Heaven Overseeing Tower. Namun saat berikutnya, Duke Long telah menyusul Fang Yuan. Fang Yuan, dia berteriak liar, suaranya mengguncang langit. Fang Yuan berbalik, jubahnya yang berdarah berayun dan dia mulai meninju, menciptakan badai bayangan tinju. Duke Long telah bersiap dengan gerakan mematikan, telapak tangannya menekan, itu adalah Gunung Napaski. Tangan kirinya kemudian membentuk cakar saat ia mengaktifkan jurus pembunuh abadi, serangan cakar naga, sementara tangan kanannya mengepal dan mengaktifkan tinju naga yang kacau. Pada saat yang sama, ia meludahkan taringnya,
taringnya berubah menjadi taring naga yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak di sekitar tubuhnya. Gambar naga dari 9 naga yang melindungi tubuhnya melayang keluar dengan inisiatif mereka sendiri. Bam 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 bam, Fang Yuan dan Duke Long bertarung dengan sengit, bertukar pukulan dengan masing-masing tinju mengenai daging mentah. Di satu sisi adalah pewaris dari berbagai yang terhormat, iblis dunia lain, di sisi lain adalah pelindung Dao, penguasa yang mulia abadi. Pertarungan mereka telah memecahkan rekor intensitas dalam pertempuran ini sejauh ini. Hanya akibat dari gerakan mereka yang mengakibatkan angin kencang yang mendorong semua orang dan benda. Tabrakan yang mengerikan itu dapat secara langsung menghancurkan rumah Gu abadi. Bahkan rumah Gu abadi peringkat 8 seperti Clear Jade Dripping Wind ini Bamboo Building dan Calamity Look Altar berhenti bertarung. Rumah Gu abadi peringkat 8 itu bahkan mundur jauh. Apakah ini dua monster? Pertarungan mengerikan macam apa ini? Para dewa abadi dari 5 wilayah melihat pemandangan ini melalui penglihatan semua orang. Mereka menelan ludah saat jantung mereka berdebar kencang. Tanpa kehadiran seorang yang terhormat, pertarungan Fang Yuan dan Duke Long dapat dianggap berada di level puncak dunia saat ini. Para manusia perlahan mulai menyadari sesuatu. Ini luar biasa, kita sedang melihat para abadi. Dunia ini benar-benar memiliki para abadi. Pertarungan para abadi benar-benar terlalu mengerikan. Lihatlah cepat, bahkan surga tampaknya telah dihancurkan oleh mereka. Para manusia berseru kaget, pemandangan itu telah jauh melampaui batas imajinasi mereka. Badai serangan tidak berhenti. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Duke Long tidak dapat menerima amplifikasi dari para pahlawan di antara orang-orang, tetapi ia memiliki pertahanan terakhir naga surgawi dan bantuan lagu takdir, serta penarikan 3 ki. Metode ini adalah pengaturan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi asal primordial, Duke Long hanyalah kunci untuk mengaktifkannya. Di tepi medan perang, Spectral Soul tersenyum saat melihat pertarungan Fang Yuan dan Duke Long, karena sudah mencapai tahap ini, maka biarkan aku mendorongnya lebih jauh. Zheng Yuan, lepaskan semua keinginan manusia. Patua Zheng Yuan tercengang, bukankah keinginan manusia sudah dilepaskan sepenuhnya, apakah masih ada yang tersisa? Jika ada, bukankah Patua Zheng Yuan akan menggunakannya sebelumnya? Namun, Spectral Soul menunjuk ke suatu arah. Patua Zheng Yuan dengan heran menemukan bahwa benar-benar ada sebagian keinginan manusia yang tersimpan di sudut pengadilan surgawi. Pemahaman Spectral Soul tentang pengadilan surgawi sebenarnya lebih jelas daripada Patua Zheng Yuan sendiri. Berapa banyak rahasia pengadilan surgawi yang dia pahami? Juga, mengapa para bangsawan masa lalu menyimpan sebagian dari keinginan manusia secara rahasia? Patua Zheng Yuan dipenuhi dengan pertanyaan. Kamu tidak perlu menebak, lepaskan saja. Apa yang terjadi selanjutnya akan memberimu jawaban. Spectral Soul terkekeh. Patua Zheng Yuan telah tunduk pada Spectral Soul sepenuhnya, dia segera mengangguk dan mengaktifkan metodenya tanpa ragu-ragu. Keinginan manusia dilepaskan sepenuhnya. Pada saat berikutnya, kekuatan para pahlawan di antara orang-orang melonjak saat kehendak manusia dilepaskan. Para dewa abadi dari kedua belah pihak tampaknya mendengar bisikan dari banyak orang. Kalian harus tumbuh dengan sehat, anak-anakku. Kekasih yang bisa menikah adalah hal yang luar biasa. Semoga perdamaian bertahan dari generasi ke generasi. Aku lebih suka menjadi anjing yang hidup dalam damai daripada menjadi orang yang hidup di masa yang kacau. Bunuh orang-orang yang melanggar hukum ini, berikan hukuman kepada para pelaku kejahatan yang kejam ini. Jalan yang benar pasti akan menang. Aku percaya bahwa keadilan dan kejujuran terkadang datang terlambat, tetapi tidak akan pernah absen. Kalian harus menang, pengadilan surgawi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi aku bisa berdoa untukmu. Semangat para dewa abadi pengadilan surgawi melonjak, tetapi segera, keraguan muncul di wajah mereka. Musuh-musuh mereka juga menerima penguatan, terlebih lagi, sepertinya para dewa abadi dari 3 wilayah menerima penguatan yang sedikit lebih kuat daripada mereka. Bunuh orang-orang munafik dari jalan yang benar itu. Hancurkan pengadilan surgawi, ia berada di Menara Gading. Siapa yang tahu berapa banyak generasi orang benua tengah yang telah dieksploitasinya. Meskipun aku menghormati semangat pengadilan surgawi, aku tidak akan pernah bisa mencapainya. Aku adalah dewa abadi benua tengah, aku mengakui keegoisanku, aku hanya seorang kultivator Gu biasa. Namun, sumber daya benua tengah dijarah dan diduduki oleh 10 sekte kuno besar dan pengadilan surgawi. Bergabung dengan pengadilan surgawi, itu terlalu sulit.
Mereka bahkan ingin aku menawarkan celah abadiku. Bagaimana aku bisa bersedia melakukan itu? Turunkan pengadilan surgawi, semakin banyak kerugian yang diderita pengadilan surgawi, semakin sedikit tekanan pada keempat wilayah kita ketika kelima wilayah bergabung. Pengadilan surgawi telah menduduki tahta kekuatan nomor 1 terlalu lama. Jika digulingkan, hehe, ini akan menarik. Kedua belah pihak bertarung sekali lagi. Dewa abadi pengadilan surgawi tercengang saat mengetahui bahwa efek pahlawan di antara orang-orang terhadap musuh memang lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Mengapa? Pahlawan di antara orang-orang jelas merupakan metode pengadilan surgawi kita. Mengapa para pahlawan di antara orang-orang lebih banyak membantu musuh? Para dewagu pengadilan surgawi kebingungan saat mereka mulai jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wu Yong memimpin aliansinya sekali lagi. Dia adalah orang pertama yang menyerbu keluar dari bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih dan mulai dengan gagah berani membuka jalan melalui pertempuran. Pada saat ini, dia sepenuhnya menunjukkan prestise dan keberanian klan Wu perbatasan selatan. Wajahnya serius dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tekad untuk menghancurkan Gu Takdir selalu begitu kuat dan luar biasa. Di masa lalu, dia berdiri di depan peti jenazah ibunya Wu Duxiu, berduka dalam diam. Sementara dia merasakan sakit, dia menemukan ada perasaan lega dan gembira di kedalaman hatinya. Kembali ke masa kini, tekad Wu Yong kuat dan tatapannya dingin, dia mengungkapkan emosi yang membara di dalam hatinya. Karena itu, hancurkanlah takdirku. Aku akan berduka untukmu seperti aku berduka untuk ibuku. Hanya dengan kepergianmu, aku, Wu Yong, bisa bebas mengejar ambisiku. Di sisi lain, altar keberuntungan bencana menekan Dewan Penghakiman Iblis. Bing Sai Chuan tidak pernah merasakan kekuatan seperti itu. Darah mengalir deras di dalam tubuhnya. Kamu masih belum menyadarinya, Qin Dingling. Meskipun kamu adalah orang yang tidur di samping Dewa Matahari Raksasa. Takdir itu pasti sementara keberuntungan itu variabel. Menurutmu mengapa Dewa Matahari Raksasa menciptakan jalur keberuntungan? Mengapa dia bisa menciptakan jalur keberuntungan? Dari sudut pandang tertentu, ini adalah harapan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya agar jalur keberuntungan muncul. Ketika hidupmu sudah ditentukan, ketika setiap pertemuan yang kau alami sudah ditentukan, apakah masih ada makna dalam hidup? Apa bedanya ini dengan boneka atau zombie yang tidak punya pikiran? Ini bukan spekulasiku, Tuan Matahari Raksasa mengatakan ini kepadaku secara pribadi. Dan aku mewarisi keinginannya, setelah 300.000 tahun, aku masih mempertaruhkan hidupku untuk bertarung. Aku adalah orang tua yang bersedia berjuang untuk aspirasi seperti itu. Jurus pembunuh abadi, Grand Collision. Shen Chongsheng benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Feng Jiuge. Di bawah serangan Shen Chongsheng, Feng Jiuge harus terus mundur, tetapi dia terus mempertahankan lagu takdir, memprioritaskan untuk mendukung sekutunya. Shen Chongsheng meraung, Feng Jiuge. Kita berdua adalah dewa Gu jalur suara, bahkan jika kau tidak dapat melihatnya, tidak bisakah kau mendengarnya? Dengar, ini adalah suara terdalam dari hampir semua orang di dunia. Mereka tidak ingin dibelenggu lagi, mereka haus akan kebebasan, bahkan jika kebebasan ini sangat tidak praktis. Terkadang, orang-orang seperti orang gila, mereka memiliki pikiran bodoh. Aku akan jujur padamu, Shen Chongsheng benar-benar menangis terseduh-seduh karena emosi yang dalam, aku tidak pernah merasakan perasaan seperti itu. Seolah-olah ada banyak orang yang berdiri di belakangku, menyemangati dan menyemangatiku. Mungkin ini yang dirasakan oleh para dewa Gu pengadilan surgawi ketika mereka berjuang untuk kemanusiaan saat itu. Itu benar-benar keputusan yang tepat bagiku untuk datang ke medan perang ini. Bam 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 bam, pertarungan jarak dekat terus berlanjut, gerakan demi gerakan dipertukarkan saat Fang Yuan dan Duke Long bertarung secara langsung. Setelah kebuntuan berlangsung beberapa saat, Duke Long mulai jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun Duke Long menggertakkan giginya dan ingin bertahan, itu sia-sia. Saat ini, dia mulai merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan meskipun tekadnya sangat kuat. Di antara semua orang yang hadir, pahlawan di antara orang-orang yang memperkuat Fang Yuan sebenarnya yang terkuat. Kenapa? Kenapa? Kau jelas-jelas iblis yang membawa bencana ke dunia, kau iblis kejam yang melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kau menerima bantuan terbesar dari keinginan manusia? Duke Long meraung kaget dan marah. Petik 2. Apakah kau masih tidak mengerti? Duke Long, era saat ini tidak lagi sama,
hati orang-orang telah berubah. Di era kuno-kuno, umat manusia mencari ruang untuk bertahan hidup. Jadi, tiga Demon Venerable menahan diri ketika mereka menyerbu pengadilan surgawi. Dan sekarang, sudah lebih dari 1 juta tahun sejak era kuno-kuno berakhir. Pengadilan surgawimu tidak dapat mewakili keinginan semua manusia di dunia saat ini. Kata-kata Fang Yuan sangat kejam, kata-kata itu tampak lebih tajam dari taring naga saat menusuk ke dalam hati Duke Long. Fang Yuan menggunakan lebih dari sekadar tinjunya, setiap sendi tubuhnya berubah menjadi senjata saat dia menyerang Duke Long. Gunung Napaski dihancurkan olehnya, taring naga yang berputar patah, serangan cakar naga Duke Long dan tinju naga yang kacau ditekan berulang kali oleh Fang Yuan. Bam 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 bam, setiap serangan Fang Yuan menghasilkan ledakan sonik. Jubah darah mengeluarkan cahaya merah gelap yang menutupi seluruh tubuh Fang Yuan, memberdayakan kekuatannya dalam semua aspek hingga tingkat yang mengerikan. Jari-jari Duke Long dipatahkan oleh Fang Yuan, tinjunya patah saat dia memukul tinju Fang Yuan secara langsung. 9 tato naga melolong dalam kesengsaraan. Mereka sudah dihancurkan hingga tingkat yang sangat besar oleh Fang Yuan. Bertahun-tahun yang lalu, ada sepasang. Yang laki-laki disebut Tuji, yang perempuan adalah Ruoli. Tuji adalah seorang manusia batu dan Ruoli adalah manusia abadi. Aku mengolah jalur hukum, aku harus percaya pada hukum dunia ini. Semua hal memiliki jalur hukumnya sendiri yang merupakan takdir. Aku percaya aku bisa bertemu denganmu karena aku mengikuti takdirku. Jatuh cinta padamu adalah kebaikan takdir kepadaku. Tuji menjawab. Ruoli berkata, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa takdir telah menentukan bahwa aku akan mati di tangan Reckless Savage Demon Venerable? Apa? Tuji terkejut. Ruoli, sudah berapa kali kau memeriksa ramalan ini? Ruoli tersenyum pahit, cukup sekali saja, tetapi aku memang memeriksanya berkali-kali, setiap hasilnya sama saja. Tahukah kau mengapa ramalan Gu Immortal jalur kebijaksanaan begitu akurat? Itu karena takdir selalu ditentukan. Aku akan mati di tangan Reckless Savage, itulah takdirku. Tuji terdiam cukup lama sebelum berkata dengan nada yang hampir tegas, kalau begitu aku tidak percaya pada takdir. Atas dasar apa dia harus mati di tangan Reckless Savage Demon Venerable? Atas dasar apa kekasihku tidak boleh hidup bahagia? Jika ini adalah pengaturan takdir, maka aku tidak akan menerimanya. Duke Long dipukul mundur berkali-kali oleh Fang Yuan. Pertama, darah mengalir keluar dari mulutnya, lalu ketujuh lubangnya mulai berdarah. Ini karena pukulan Fang Yuan telah mendarat di tubuhnya dan menyebabkan pendarahan internal pada organ-organnya. Hebat, ini terasa sangat menyegarkan. Kehendak Reckless Savage berteriak dari dalam jubah, melambaikan tangannya dengan gembira, nak, meskipun kamu terlihat jelek, gayamu mirip denganku. Harus kukatakan, pendapatku tentangmu telah berubah. Tapi aku bertanya-tanya mengapa aku merasa ada sesuatu yang kurang. Kehendak Reckless Savage berpikir sejenak sebelum bertepuk tangan, aku tahu. Kamu harus meraung kegirangan, bersorak gembira, ini adalah kegembiraan seorang pria selama pertempuran. Namun, wajah Fang Yuan sedingin es, matanya gelap seperti jurang tanpa jejak emosi yang tidak perlu. Sejauh yang dia ketahui, dia menggunakan gaya bertarung ini untuk memaksimalkan keuntungan dari transformasi kebebasan yang tidak lengkap, tidak ada yang lain. Dengan kekuatan 3 monster yang dahsyat, Duke Long sudah sangat dirugikan saat melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Namun Fang Yuan mempertahankan sikap menyerang menara pengawas surga, yang memaksa Duke Long untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Situasi Duke Long menjadi semakin suram, dia jelas lebih banyak bertahan dan lebih sedikit menyerang. Dia melolong, dia meraung, tetapi dia masih dipaksa mundur berulang kali oleh Fang Yuan. Di perbatasan selatan, ada seorang dewa gu bernama Tao Su. Dia Tao Su. Apakah dia bodoh? Untuk meneliti rahasia tak berguna dari 5 wilayah, dia menyerah pada pernikahan itu. Dia orang gila, aku sering melihatnya menuju tembok wilayah untuk penelitiannya. Dia sering berakhir terluka dan dalam keadaan menyedihkan. Dia mengorbankan hampir segalanya untuk meneliti tembok-tembok regional 5 wilayah. Dia menanggung ejekan banyak orang dan bahkan harus melawan penindasan rahasia banyak orang. Pukulan paling fatal baginya adalah lelucon terbesar yang dimainkan takdir padanya. Tidak lama kemudian, tembok-tembok regional 5 wilayah akan lenyap sepenuhnya. Bahkan jika penelitian Tao Zu mengalami kemajuan, itu tampaknya kehilangan maknanya. Tapi memangnya kenapa, jika ini takdir, dan aku,
Tao Zhu, tidak dapat menolak atau mengubahnya, lalu kenapa? Aku akan tetap melanjutkan penelitian. Sekalipun pada akhirnya aku gagal dan tak memperoleh apapun, sekalipun hidupku menjadi kegagalan total. Aku tidak akan pernah menyerah pada takdir. Sekalipun aku tahu ada tembok bernama takdir di hadapanku, aku akan menerobosnya. Sekalipun aku mati karena tabrakan itu, aku akan mati dengan senyum dan kepala tegak. Atas dasar apa aku harus menerima takdirku? Siapa peduli? Itulah yang ingin kulakukan. Beginilah caraku ingin hidup cepat, bantu Dukelong. Para dewagu pengadilan surgawi bergerak, mereka tidak berani untuk terus menonton. Dukelong dan Feng Jiuge adalah dua pilar pengadilan surgawi, begitu Dukelong dikalahkan, seluruh situasi akan kembali menjadi genting. Ledakan, Fang Yuan tiba-tiba menendang tangan Dukelong. Pertahanan Dukelong terbuka lebar, Fang Yuan menggunakan kesempatan itu untuk mendekat dan mencengkeram rambut ungu Dukelong dengan tangan kirinya. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan meninju. Pukulan demi pukulan mendarat di wajah dan dada Dukelong seperti serangan bola meriam. Dukelong tidak dapat membebaskan dirinya, dia hanya bisa berteriak putus asa, penarikan 3 ki. Ki melonjak sekali lagi dan berkumpul di tubuh Dukelong, kondisi Dukelong menguat 3 kali lipat. Bam bam bam, Fang Yuan terus menghujani Dukelong. Dia terus meninju. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, ketika Genesis Lotus menjadi yang terhormat, dia mengembara di dunia dengan menyamar sebagai manusia biasa. Suatu hari, dia tiba di sebuah desa oasis miskin di gurun barat. Di sana, ia membantu penduduk desa memecahkan beberapa masalah dengan menggunakan identitas Go Master. Ia disambut dengan hangat oleh orang-orang muda dan tua di desa. Seorang anak adalah yang paling bersemangat, bahkan memuja Genesis Lotus Immortal Venerable sampai bersujud. Karena ia melihat harapan baru dalam hidupnya. Tuan Go Master, Tuan Go Master, aku mohon padamu, aku mohon padamu. Anak itu berlutut di tanah dan meraih ujung kain Genesis Lotus saat ia mendongak ke arah Genesis Lotus Immortal Venerable, matanya yang murni dipenuhi dengan air mata dan permohonan. Bicaralah, anak, jangan berlutut. Aku pasti akan membantumu jika aku bisa. Genesis Lotus mengangkat anak itu dengan hangat. Anak itu mengungkapkan ekspresi gembira, akan sangat bagus jika kamu dapat membantu. Tolong bangkitkan ibuku. Dia adalah orang terpenting bagiku dan juga orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Ayahku meninggalkan kami sejak lama. Aku bisa tumbuh dewasa semua karena dia bekerja keras untuk membesarkanku. Tetapi ibuku meninggal beberapa hari yang lalu, dia meninggal karena kelelahan dan sakit. Bahkan di ranjang kematiannya, dia menggunakan tangannya yang gemetar untuk meletakkan setengah biskuit terakhir di tanganku, dia menyimpannya untukku. Aku tidak bisa hidup tanpa ibuku. Aku tidak bisa hidup tanpa ibuku. Aku mohon, Tuan Go Master, Anda bisa menggali sumur yang begitu dalam dan menemukan sumber air dengan tepat. Anda pasti bisa menghidupkan kembali ibuku, bukan? Genesis Lotus Immortal Venerable terdiam. Anak itu tidak bersalah, dia tidak tahu bahwa menghidupkan kembali orang mati jauh lebih sulit daripada menggali sumur. Tetapi Genesis Lotus Immortal Venerable adalah yang terhormat saat ini. Hal-hal yang mustahil bagi orang lain, mungkin saja baginya. Namun, dia tidak bisa. Dia adalah seorang yang mulia abadi, dia adalah yang mulia abadi dari pengadilan surgawi. Tidak, aku tidak mau. Anak itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, aku ingin ibuku hidup kembali. Genesis Lotus menggelengkan kepalanya dan mendesah lagi, aku tidak bisa menghidupkan kembali ibumu. Kenapa? Kau jelas bisa melakukannya. Anak itu membuka matanya, menatap Genesis Lotus dengan marah. Genesis Lotus menggelengkan kepalanya, tidak berbicara lagi. Anak itu menunjuk Genesis Lotus dan berteriak, aku membencimu, Guru-gu. Kau jelas bisa menghidupkan kembali ibuku, tetapi kau tidak mau melakukannya. Kau terlalu berdarah dingin, kau benar-benar kejam. Apakah karena dia bukan ibumu? Jika itu ibumu, apakah kau akan menolaknya dengan acuh tak acuh? Genesis Lotus terdiam, dia menempatkan dirinya di tempat anak itu dan berpikir, lalu sampai pada suatu kesimpulan saat dia berkata dengan sangat tulus, ya, aku akan tetap melakukan ini. Setiap orang harus menerima kematian, tidak peduli siapa mereka. Karena aku tahu, ini semua adalah pengaturan takdir. Persetan dengan takdirmu. Anak itu meraung, apakah aku peduli dengan nasibmu yang terkutuk? Aku butuh ibuku, aku ingin ibuku kembali.
Anak itu segera dihentikan oleh penduduk desa di dekatnya. Penduduk desa berulang kali meminta maaf kepada Genesis Lotus. Genesis Lotus menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak keberatan. Dia melihat penduduk desa menghentikan anak yang berjuang keras itu ketika dia tiba-tiba menjadi linglung dan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti alasan mengapa dia merasakan kegelisahan yang samar-samar ketika dia berkeliling dunia. Hati manusia telah berubah, keserakahan mereka tak terpuaskan. Ketika manusia menjadi penguasa dunia, keinginan mereka bukan lagi tentang melawan aturan dan penindasan manusia yang berbeda, mereka menjadi semakin gila dan delusi. Genesis Lotus menatap anak di depannya dengan linglung ketika dia menyadari, bukankah manusia di zaman sekarang seperti anak di depannya? Dia berjuang keras di bawah belenggu takdir untuk keinginan yang tidak praktis. Tetapi apakah itu benar-benar tidak praktis? Apakah membangkitkan orang yang sudah mati mustahil? Genesis Lotus menyadari bahwa ini mungkin. Tapi, dia tidak bisa melakukannya. Ini tidak diizinkan. Namun, apakah tidak diizinkan berarti tidak akan ada yang melakukannya? Genesis Lotus tiba-tiba merasa kehilangan dan ragu-ragu, ketidakberdayaan yang mendalam menyelimutinya. Meskipun dia adalah seorang yang terhormat peringkat 9, orang nomor 1 di zamannya. Dia bisa menghentikan orang-orang melakukan ini dengan seluruh kekuatannya, tetapi bagaimana setelah kematiannya? Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan dan energinya dalam kehidupan ini, dan tidak ada yang mencoba menghidupkan kembali orang mati, bisakah dia, Genesis Lotus, menghentikan orang-orang untuk memiliki pikiran seperti itu? Hal yang paling menakutkan adalah jenis pikiran seperti ini. Bagaimana dia bisa menghentikan angan-angan semua orang? Dia tidak bisa menghentikan keinginan yang muncul di hati orang-orang. Duke Long dipukuli sampai babak belur oleh Fang Yuan. Pada awalnya, dia melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya, tetapi Fang Yuan menahan serangan balik Duke Long secara langsung dengan ekspresi yang tidak berubah. Penampilan Duke Long benar-benar berbeda sekarang, dadanya telah cekung, sisiknya berserakan di mana-mana, dan auranya telah turun tajam. Penarikan 3 ki, Duke Long meraung lagi, auranya naik dan luka-lukanya segera pulih. Bam bam bam, Fang Yuan masih menghujani Duke Long dengan pukulan. Duke Long baru saja memulihkan wajahnya ketika wajahnya diacak-acak oleh Fang Yuan sekali lagi. Segera, tulang-tulangnya retak dan darah mengalir keluar dari mana-mana. Duke Long tidak mundur, dia bertahan dengan seluruh kekuatannya sambil berteriak, penarikan 3 ki. Kondisinya pulih sekali lagi. Semangat Reckless Savage bersorak dari balik jubah, pukul dia, pukul dia. Pukul dia dengan keras, peras dia hingga kering. Aku ingin melihat berapa banyak akumulasi yang dimiliki pengadilan surgawi agar bisa membiarkannya menghabiskannya seperti ini. Hahaha, namun, Fang Yuan tetap tenang selama ini, menghitung sisa kekuatan dari gabungan ketiga monster itu. Kekuatannya terus melemah. Dulu, saat ketiga monster itu pertama kali muncul, ikan hijau itu mampu menghancurkan semua tulang di tubuh Duke Long hanya dengan 1 kali sundulan. Namun, setelah banyak pertempuran sengit dan dihantam oleh takdir beberapa kali, ketiga monster itu tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Fang Yuan mengaktifkan transformasi kebebasan yang tidak lengkap dan menggabungkan kekuatan ketiga monster itu, tetapi semua aspek kekuatan seperti pertahanan, gerakan, dan penyembuhan dikeluarkan secara intens. Jika dibandingkan, akumulasi itu benar-benar tidak dapat menandingi pengadilan surgawi. Bayangan tinju yang tak berujung berkumpul, Fang Yuan tiba-tiba mengangkat tinjunya dan memukul dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, suara keras terdengar saat tinju kanan Fang Yuan menancap di wajah Duke Long. Kekuatan mengerikan itu meledak, Duke Long langsung kehilangan kesadaran dan melintasi langit dalam sekejap mata seperti meteor sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Dia terus jatuh lebih dalam, tubuhnya yang kuat menembus tanah pengadilan surgawi dan menciptakan kawah yang sangat dalam. Duke Long terbaring di kedalaman kawah tanpa bergerak. Tetapi penarikan 3 ki diaktifkan sekali lagi, putaran kitab berujung lainnya berkumpul di dalam dirinya. Fang Yuan mendengus dan mengendurkan tangannya, segenggam besar rambut ungu berhamburan tertiup angin, mereka tercabut ketika dia meninju Duke Long. Fang Yuan menganalisis dengan tenang. Penarikan 3 ki tidak diaktifkan oleh Duke Long, itu pada dasarnya adalah metode yang ditinggalkan oleh Primordial Origin Immortal Venerable. Bahkan jika Duke Long kehilangan kesadarannya untuk sementara, penarikan 3 ki masih terus mendukung Duke Long. Transformasi kebebasan yang tidak lengkap tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa.
Jika gerakan mematikan ini dihentikan di tengah jalan, dia tidak dapat menggunakan kekuatan Reckless Savage Demon Venerable untuk mengaktifkannya lagi. Lain kali dia menggunakannya, Fang Yuan harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Duke Long telah berhenti sementara, Fang Yuan segera berbalik dan menyerbu ke arah menara pengawas surga. Menara pengawas surga terus bergerak, tetapi karena gangguan dari 3 wilayah Gu Immortals, menara itu tidak dapat bergerak terlalu jauh dari Fang Yuan. Hentikan dia, hentikan dia, hentikan Fang Yuan. Tidak peduli biayanya, kita harus menghentikannya. Gu Immortals pengadilan surgawi menyerbu ke arah Fang Yuan seperti ngengat yang terbang menuju api. Ye Qiaozi menghalangi jalan. Pukulan Fang Yuan menembus baju besi kayunya dan membunuhnya. Zhao Sanhe menerkam Fang Yuan. Fang Yuan menendang, langsung meledakkan tubuhnya. Vortex Space Boy berteriak saat ia muncul di belakang Fang Yuan. Fang Yuan mencengkeram kepala mungil itu dengan jari-jarinya, lalu mengepalkan jari-jarinya, dengan paksa mengubah kepala Vortex Space Boy menjadi bubur darah dan isi otak. Hahaha, ini jalannya. Bunuh mereka, cabik-cabik mereka. Lalu, serang sepanjang jalan. Di dalam jubah berdarah, kemauan Reckless Savage tertawa keras sambil melambaikan tangannya saat ia menyemangati Fang Yuan. Fang Yuan, jangan pernah berpikir tentang itu. Duke Long terbang sekali lagi, mencoba menghentikan Fang Yuan. Sebuah istana tiba-tiba muncul di atasnya. Istana Naga. Mantan penguasa Istana Naga, kehidupan Wu Shuai tampaknya dipenuhi dengan tragedi. Pemusnahan manusia naga seperti Bila Algojo yang selalu tergantung di atas kepalanya dan kepala ras manusia naga. Wahyu mimpi datang berkali-kali, untuk menyelesaikan masalah pemusnahan manusia naga, ia harus menggunakan Istana Naga peringkat 8 saat melakukan eksperimen pada tubuh manusia naga. Namun untuk melakukan itu, Wu Shuai sendiri tidaklah cukup, ia mengumpulkan semua Dewa Naga dan mengatakan yang sebenarnya, ia memohon bantuan mereka. Di Istana Naga yang besar, ada pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir semua Dewa Naga berkumpul bersama. Untuk melakukan percobaan, kita membutuhkan banyak sekali manusia naga, hampir semua orang ini akan mati, bahkan jika mereka selamat, mereka akan berharap mereka mati. Jadi, aku tidak bisa membuat keputusan ini sendirian. Jika ada yang keberatan, bicaralah sekarang. Saya keberatan. Tiba-tiba, seseorang berdiri. Semua orang menoleh untuk melihat, itu adalah sepupu Wu Shuai, Tuan Muda Ketujuh yang sangat disayangi Duke Long. Tuan Muda Ketujuh menunjuk Wu Shuai yang berada di singgasananya sambil memarahi, dasar bajingan, kau gila. Demi mendapatkan kepercayaan pengadilan surgawi, kau membunuh saudara angkatmu yang paling setia. Untuk menyembunyikan rahasia kekuasaan tertinggi manusia naga, kau menyebabkan kematian ayahmu sendiri. Untuk memurnikan token mimpi Gu abadi, kau benar-benar menggunakan istrimu yang paling kau cintai sebagai bahan Gu. Sekarang, untuk menghadapi pemusnahan manusia naga, kau bahkan ingin mengorbankan semua manusia nagamu yang tidak bersalah dan melakukan eksperimen pada mereka. Mengapa hatimu begitu jahat? Mengapa kau begitu berhati dingin? Kau pikir apa yang disebut bukti ini akan membuat kami percaya padamu? Hehe, kau terlalu menggelikan, apakah kau pikir kami semua bodoh? Hehehe, tidak, kau tidak menggelikan, kau menyedihkan dan menyedihkan. Kau ingin memberikan kebahagiaan pada istrimu, dan pada akhirnya, kau mengorbankannya untuk memurnikan Gu. Hehehe, kau ingin membuat ayahmu bangga, dan pada akhirnya, kau membunuhnya. Kau membunuhnya dengan kedua tanganmu sendiri. Kau menjanjikan Huang Wei masa depan yang cerah, kau memberinya harapan. Namun pada akhirnya kau membunuhnya. Dan sekarang, masa depan apa yang ada di sana? Hehehe, hahaha. Tuan Muda Ketujuh tertawa terbahak-bahak, air matanya hampir jatuh, kau berusaha keras untuk memimpin ras manusia naga untuk bangkit, dan pada akhirnya, ras manusia naga akan segera musnah, kita akan punah. Itu kau, itu kau. Jika kau tidak ambisius dan mengambil alih Pulau Bunga Selatan, memindahkan orang-orang kita, berkembang pesat dan menyebabkan konflik dengan manusia, mengapa semua ini terjadi? Jika ras manusia naga hidup dengan tenang dan damai, leluhur tidak akan memiliki niat untuk memusnahkan kita. Wu Shuai, oh Wu Shuai, kau adalah orang terkuat di ras manusia naga selain leluhur kami, tetapi apa yang kau berikan kepada kami bukanlah kemuliaan atau harapan, itu bukanlah kesetaraan atau martabat. Itu adalah kehancuran. Kau benar-benar tragedi.
Seluruh hidupmu adalah tragedi. Seluruh aula menjadi sunyi. Wu Shuai duduk di singgasana naganya, tanpa ekspresi. Pada saat ini, seorang dewa gu manusia naga perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Wu Shuai, lalu ia berbalik menghadap kerumunan. Dewa gu manusia naga ini berkata dengan suara yang dalam, "Aku mendukung Tuan Wu Shuai." Tuan muda ketujuh tercengang, paman ketiga, kau. Dewa gu manusia naga kedua berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Wu Shuai dan menghadap Dewa gu manusia naga gu immortal ini berkata dengan suara lantang, "Saya sangat setuju dengan rencana Tuan Wu Shuai." Tuan muda ketujuh terkejut, paman kelima. Kemudian, orang ketiga, keempat, kelima, semua Dewa gu manusia naga berdiri di depan Wu Shuai. Dalam sekejap mata, Tuan muda ketujuh ditinggalkan sendirian. Dia berteriak tak percaya, "Apakah kalian semua sudah gila? Jika ini kegilaan, maka kita semua gila. Hehehe, untuk menjadi gila seperti Renzu, aku tidak keberatan." Little Seven, apakah kamu masih belum mengerti betapa tragisnya hidup dan mati kita berada di tangan orang lain? Bahkan jika orang ini adalah leluhur kita, nenek moyang kita, dia tidak bisa melakukan ini. Wu Shuai perlahan berdiri dari singgasana naganya, wajahnya dipenuhi air mata. "Semua orang, aku, Wu Shuai, dengan ini bersumpah." Suara Wu Shuai sangat serak, "Aku akan berdiri bersama ras manusia naga terlepas dari bertahan hidup atau dimusnahkan. Aku akan menyumbangkan hatiku, darahku, dan semua semangat dan tekad yang kumiliki. Bahkan jika aku gagal pada akhirnya, aku akan berjuang sampai saat terakhir hidupku. Sekalipun aku mati pada akhirnya, semangat dan tekadku akan diwariskan kepada orang lain. Sekalipun semangat dan tekadku sudah tidak ada lagi, sekalipun hanya namaku yang tersisa, aku akan terus berjuang, aku tidak akan pernah berhenti melawan." Ledakan. Di bawah amplifikasi para pahlawan di antara orang-orang, istana naga nyaris tidak mampu menangkis Dukelong. Enyahlah. Pada saat berikutnya, Dukelong mengirim istana naga terbang dengan serangan cakar naga. Bidang penglihatan Dukelong menjadi luas lagi, tetapi dia sama sekali tidak senang karena Fang Yuan sudah mendekati menara pengawas surga. Tidak hanya dia, Wu Yong, Bing Sai Chuan, Shen Chongsheng, dan yang lainnya juga telah bergerak seperti gelombang pasang yang ganas. Gelombang serangan ini mengerikan. Dukelong sudah tidak dapat menghalangi mereka tepat waktu dan melihat pemandangan ini dengan kemarahan yang luar biasa. Pada saat ini, bahkan jika menara pengawas surga berubah menjadi hantu, itu tidak dapat menghindari bahaya ini. Karena Fang Yuan memiliki metode jalur mimpi. Feng Jinhuang dapat menahan metodenya, tetapi dia hanya seorang Gu Master Fana. Kekuatannya tidak cukup untuk melawan Fang Yuan saat ini. "Gunakan takdir untuk menaklukkan dengan cepat," teriak Dukelong. Para dewa Gu di dalam menara pengawas surga menggigil dan tidak peduli dengan musuh atau sekutu. Mereka mengaktifkan takdir untuk menaklukkan lagi dengan putus asa dan cemas. Langit berubah putih. Cahaya ada di mana-mana. Cahaya putih. Cahaya itu memenuhi seluruh dunia. Semua ruang di dunia ini dipenuhi cahaya putih. Ini adalah metode terkuat menara pengawas surga, yang menggunakan Gu takdir peringkat 9 sebagai inti untuk mengaktifkan jurus pembunuh tertinggi. Baik pengadilan surgawi maupun Gu abadi dari 3 wilayah, kedua belah pihak sangat akrab dengan jurus pembunuh ini. Cahaya putih memenuhi seluruh medan perang dengan kejam, tidak membedakan musuh atau sekutu. Dalam sekejap, terlepas dari rumah Gu abadi manapun, mereka semua terluka parah atau rusak. "Sialan, sialan." Wu Yong menggertakkan giginya saat darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia merasakan ambisinya mencair seperti salju dalam cahaya putih. Ini lagi, jurus ini lagi. Setiap kali ada terobosan, takdir akan membalikkan keadaan untuk pengadilan surgawi. Petik 2. Hah. Tatapan Wu Yong tiba-tiba terfokus sebelum mengungkapkan ekspresi yang rumit. Masih ada jejak merah darah yang tersisa di medan perang yang kosong. Apa itu? Itu adalah jubah, berkibar seperti panji perang. Oh. Di balik jubah itu, Reckless Savage mengepalkan tinjunya dan memukul dadanya seperti kera yang kepanasan. Dia sangat bersemangat, berteriak liar, ini dia. Di dalam surga dan bumi, siapa lagi selain aku? Di saat genting, kau masih perlu bergantung padaku. Keren, aku sangat keren. Kalau hanya 3 monster itu, mereka tentu tidak akan bisa menahan kekuatan takdir untuk mengalahkan dengan mudah.
Dalam cahaya yang tak berujung, jubah putih Fang Yuan, rambut hitam, dan jubah berdarah berkibar liar tertiup angin. Dia menyerang, dia maju, dia tidak berhenti sama sekali. Kita masih punya harapan. Dari dalam altar keberuntungan bencana yang mundur, Bing Saichuan membuka matanya lebar-lebar dan menatap gambar merah terang yang bergerak di ruang putih. Shen Chongsheng batuk darah berulang kali saat dia jatuh dari langit. Dia juga menatap Fang Yuan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menatapnya. Dia berteriak dalam hati, Fang Yuan, kau iblis terkutuk. Semuanya tergantung padamu sekarang. Fang Yuan melesat maju seperti anak panah yang tajam, dia seperti bintang bencana yang naik ke langit dari tanah, membawa kekacauan ke dunia dan menantang surga itu sendiri. Serang, serang, keagungan manusia dapat terlihat saat mereka menyerang ke depan, oh ya. Kehendak Reckless Savage terus berteriak saat suaranya terngiang di telinga Fang Yuan. Baik Dukelong, Feng Jiuge, para dewa abadi pengadilan surgawi, atau para dewa abadi dari 3 wilayah, mereka memaksakan mata mereka untuk terbuka dan menatap Fang Yuan. Langit dan bumi adalah pemandangan putih bersih, dan dalam keputihan ini, jalannya tampak sangat panjang dan tak berujung. Seolah-olah membentang melintasi sejarah, dari masa lalu hingga sekarang. Lebih dari 3 juta tahun yang lalu, ketika manusia varian berada dalam kemakmuran, ada seorang budak manusia yang tidak mencolok. Dia disebut Wei Yusu. Dia mendengar tentang lokasi pengadilan surgawi, dia tidak mau menjadi budak lagi, dia melarikan diri dan dikejar. Tuannya memarahinya dengan dingin. Wei Yusu, ketika aku membelimu saat itu, kamu hanyalah seorang anak kecil yang bahkan tidak tahu tentang kultivasi. Aku mengajarimu langkah demi langkah dan membesarkanmu menjadi dewa Gu. Apakah perlindungan dan pemanjaanku yang membuatmu memiliki nyali seperti itu? Katakan padaku, mengapa kamu mengkhianatiku? Apakah aku, Putri Yetong, telah memperlakukanmu dengan buruk? Kau hidup dalam kemewahan dan kedamaian, kau hanya perlu melayaniku dan aku tidak pernah memperlakukanmu dengan kejam. Wei Yusu tersenyum sedih, tetapi, bahkan jika aku menjalani kehidupan yang jauh lebih baik, aku tetap saja budakmu. Sang pelukis tinta wanita itu marah, apa salahnya menjadi budakku? Banyak pelukis tinta ingin menjalani hidupmu tetapi tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Wei Yusu tertegun sejenak sebelum berbicara perlahan, aku tidak menganggapnya buruk sebelumnya, tetapi ketika aku mendengar ada pengadilan surgawi di dunia ini tempat manusia hidup. Aku menyadari mengapa aku selalu bersemangat dan merasa tidak bahagia. Itu karena aku kekurangan satu hal. Hehehe, aku sudah baca U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E, aku benar-benar terlalu bodoh. Aku bahkan lebih bodoh daripada burung-burung tak bersayap, binatang tak bergigi, ikan tak berinsang. Setidaknya, mereka tahu bahwa mereka kehilangan kebebasan dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengejar kebebasan. Tapi bagaimana denganku? Aku bahkan tidak tahu bahwa aku kehilangan kebebasanku. Jadi, kau ingin melarikan diri, kau ingin mencapai pengadilan surgawi. Wanita, abadi itu mencibir, kau terlalu naif, kau benar-benar percaya pada godaan para iblis ini. Wei Yusu memejamkan matanya, suaranya serak, bukannya aku mempercayainya, tapi aku ingin mempercayainya. Pengadilan surgawi tidak pernah menjadi poin penting. Tanpa pengadilan surgawi, bisa saja ada pengadilan duniawi, atau bahkan pengadilan manusia. Akan selalu ada tempat di mana sekelompok manusia berkumpul dan mengejar kebebasan. Sejuta tahun yang lalu, Duke Long mendengus dingin, katakan padaku, Hong Ting, siapa yang bisa berbuat sesuka hati di dunia ini? Pikiranmu terlalu kekanak-kanakan, kau pikir menjadi seorang yang mulia abadi dan memimpin jalan yang benar tidak memerlukan pengorbanan. Apa yang ada di dunia ini yang tidak memiliki harga untuk dibayar? Seberapa dangkal menurutmu kata-kata, jalan yang benar? Salah. Mempertahankan jalan yang benar di pengadilan surgawi mengharuskanmu membayar harga, itu membutuhkan pengorbanan. Jika kau bahkan tidak memiliki mentalitas pengorbanan ini, maka aku akan memberitahumu, kau tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pengadilan surgawi. Alis Duke Long terangkat, wajahnya sedingin es, siapa yang ingin kau hidupkan kembali? Setiap orang yang mengorbankan diri mereka untukku. Orang tuaku, Liu Suxian, dan banyak lainnya. Bahkan jika ada tragedi yang lebih kejam, aku akan menerimanya. Guru, murid selalu punya pertanyaan.
Mengapa? Mengapa kita harus menerima pengaturan takdir? Jika tidak ada takdir, apakah dunia benar-benar akan jatuh ke dalam kekacauan? Apakah tidak mungkin dunia akan menjadi tempat yang lebih baik? Hong Ting bertanya dengan nada cemas. Era saat ini, Duke Long menatap Feng Jin Huang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Huang kamu perlu memahami bahwa kamu adalah calon dewa mimpi agung yang akan melampaui semua yang terhormat di masa lalu. Kamu akan menciptakan jalan mimpi dan menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia. Kemuliaanmu akan bersinar dan menyebar selama berabad-abad, menjadi simbol abadi dan pendukung umat manusia. Jangan takut, jangan ragu, raih setiap keberhasilan untuk terus maju dengan gigih hingga kamu mencapai puncak tertinggi di dunia ini. Mata Feng Jin Huang semakin cerah saat dia mendengarkan. Dia tersenyum dengan kecantikan yang tak tertandingi. Duke Long juga tersenyum. Feng Jin Huang berkata, jika semua ini ditakdirkan oleh takdir, maka, aku tidak percaya pada takdir. Ledakan, Fang Yuan langsung menerobos atap menara pengawas langit dan masuk ke dalamnya. Seorang dewagu pengadilan surgawi di dalam berdiri untuk menghentikannya. Fang Yuan langsung menusukkan tangannya ke dadanya dan menariknya dengan keras, merobek dewagu pengadilan surgawi menjadi dua bagian. Darah memercik di wajah Fang Yuan, kulitnya putih seperti salju, dingin seperti es. Darah memercik di rambut hitam Fang Yuan, rambutnya seperti langit malam, mengeluarkan cahaya menakutkan yang dalam. Darah memercik di jubah darah Fang Yuan, jubah itu menyentuh tanah seperti sedang membuka jalan berdarah untuk dominasi sang tiran. Fang Yuan mengambil langkah besar dan mencapai bagian tengah lantai atas. Gu Takdir berada tepat di depannya, selalu ada di sana, seolah-olah terus-menerus menerima persembahan yang telah diterimanya selama jutaan tahun. Fang Yuan meraih Gu Takdir. Pada saat ini, bahkan keinginan Reckless Savage di dalam jubah itu tenang, menutup mulutnya saat dia menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong. Karena dia menyadari, ini adalah momen kebenaran bagi seluruh umat manusia, tidak, untuk seluruh dunia. Pada saat ini, Fang Yuan memegang Gu Takdir di tangannya, tatapannya berkedip-kedip dengan emosi yang rumit. Dia akhirnya menangkap Gu Takdir, ini adalah pemandangan yang telah dia bayangkan. Berkali-kali, tujuannya tercapai saat ini, tetapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri dan malah memikirkan U003C, U003 legenda Renzu, U003E, U003E. Renzu berkata, dia menginginkan kebebasan dan menyingkirkan belenggu takdir. Setelah itu, dia bisa pergi kemanapun dia ingin pergi, dan bersama siapapun yang dia inginkan selamanya. Burung-burung mencaci maki dia, kalian manusia ditakdirkan untuk sendirian, semua pertemuan akan berakhir dengan perpisahan. Oh manusia, kamu ingin mengejar kebebasan tetapi kamu juga harus mematuhi kodratmu, kamu tidak boleh menuruti fantasi liar. Renzu berkata, aku menginginkan kebebasan dan menyingkirkan belenggu takdir. Aku akan memiliki makanan lezat dan anggur yang tak terhitung jumlahnya, kekayaan yang tak terbatas, dan semua jenis pakaian yang nyaman dan indah. Para binatang mengejeknya, tetapi kalian manusia lahir dengan tangan kosong dan akan meninggal tanpa apapun. Oh manusia, kau ingin mengejar kebebasan tetapi kau juga harus mematuhi kodratmu, kau seharusnya tidak menuruti fantasi liar. Renzu berkata, aku ingin kebebasan dan terbebas dari belenggu takdir. Aku akan bernapas dengan bebas dan hidup selamanya, aku ingin hidup abadi. Ikan-ikan membantah, tapi kalian manusia ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan dengan kehidupan abadi, kalian akan mati karena usia tua dan penyakit. Oh manusia, kau ingin mengejar kebebasan tetapi kau juga harus mematuhi kodratmu, kau seharusnya tidak menuruti fantasi liar. Renzu bingung, Renzu tidak puas, Renzu jengkel, Renzu menjadi gila, bagaimana kau bisa memiliki pikiran seperti itu? Mengapa aku tidak bisa memiliki pikiran yang sama? Mengapa manusia tidak bisa bersama selamanya dengan orang yang mereka cintai? Mengapa manusia tidak bisa hidup tanpa kekhawatiran dan memiliki kekayaan yang tak terbatas? Mengapa manusia tidak bisa memiliki kehidupan kekal? Karena takdir tidak mengizinkannya. Karena tidak mengizinkan, oleh karena itu saya tidak bisa melakukannya. Saya bahkan tidak bisa memikirkannya. Atas dasar apa? Atas dasar terkutuk apa? Atas dasar apa saya tidak diizinkan untuk memikirkannya? Atas dasar apa kehidupan kekal dilarang? Jika pikiran seperti itu membuatku gila, maka biarkan aku menjadi orang gila. Jika pengejaran seperti itu membuatku menjadi iblis, maka biarkan aku menjadi iblis.
Fang Yuan menatap Gu Takdir dan mencibir dingin. Dia mengepalkan tinjunya dengan ringan. Retak, suara lembut bergema. Gu Takdir langsung hancur berkeping-keping. Gu Takdir peringkat 9, hancur.